Itu nyeritain MUA dong Mbak. Sebenarnya aku dulu nggak bisa dandan, Mbak. Oh serius? Cius, bikin Oh. alis tuh gimana bingung. Oh Iya. sama kayak Isun dong. Nggak Jadi bisa. jangan sedih. Iya. Betul. Lagi-lagi karena tuntutan pekerjaan. Jadi aku belajar make up itu saat aku berprofesi menjadi penyanyi. Tadi yang aku ceritain saat kuliah. Sabtu Minggu lah aku manfaatin waktu itu. Nah, karena sebagai seorang penyanyi kan harus penampilannya harus Iya. lebih menarik lah Iya, ya benar. gitu. Jadi mau nggak mau aku belajar tuh. Kalau dulu belajarnya nggak dari YouTube, Mbak. Aku ya ngeliatin penyanyi senior atau belajar ke salon aja. Ngeliatin orang yang dandanin gitu ya. Dan kadang sama SPG gitu kan, kalau beli make up suka dicontohin. Iya, Aku ambil ilmunya dari situ. Memang ala kadarnya make up saat itu, tapi kemudian setelah lulus kuliah aku menikah, punya anak, pindah ke Cirebon. Aku kerja di bank. Di bank juga dituntut untuk tampil profesional. Salah satunya kan bisa dilihat dari penggunaan make up ya. Make up yang pas seperti apa. Dan biasanya ada beauty class, aku sering ikut gitu. Nah, kalau sekarang kan YouTube kita bisa Oh banyak iya, belajar sekarang mah kan. banyak banget yang buat tutorialnya. Tutorial. Dari situ, Mbak. Nah, awalnya aku nggak kepikiran pengen jadi MUA. Maksudnya nggak sejauh itu, hanya untuk dandan diri sendiri. Tapi waktu itu rekan kerja aku tuh ngelihat dandanan aku tuh kok oke menurut dia ya. Menurut aku ya oke juga sih. Ya harus lah, muji lah, muji diri sendiri, self love. Bener. Nah terus katanya kenapa nggak jadi MUA aja gitu. Oh gitu ya, emang kebetulan rekan kerja aku juga ada yang MUA senior, dia lebih dulu. Ya udahlah, aku tanya-tanya sama teman aku gimana sih jadi MUA, produk apa saja yang dipakai, dan produknya ternyata kan banyak banget ya Mbak. Betul. Akhirnya ya udah aku belajar tuh dari YouTube. Dari YouTube. Setelah itu aku beli make up yang drugstore dulu. Make up itu ternyata ada drugstore dan high end gitu. Jadi drugstore tuh make up yang mudah kita temuin di toko-toko gitu. Jadi harganya sih relatif lebih murah dibandingkan high end. Aku beli buat belajar dulu ya Mbak. Belajar dulu, aku pakai sendiri. Oh gini caranya. Oke, dari YouTube. Kemudian di kantor aku bilang, siapa yang mau aku dandanin gitu ya. Terus yang nggak pada suka dandan kan seneng tuh didandanin. Aku Mbak Van. Oh ya udah aku dandanin, aku foto posting di Instagram. Before afternya gitu ya. Before after. Nyantol dong, ada klien dari Jakarta. langsung ini tertarik gitu. Langsung tertarik. Jadi booking. Ya aku saat itu memposisikan sebagai MUA profesional ya. Aku nggak bilang aku pemula Mbak. Itu pertama kali. Namanya Mbak Yanti, aku inget banget. Dia mau kondangan di Cirebon, datang dari Jakarta. Ya udah, karena make up aku belum lengkap. Gimana ya caranya nyiasatin? Aku WA dia aja, Mbak, jenis kulitnya apa, warna kulitnya apa. Jadi aku tuh beli make up yang sesuai warna kulitnya. Yang klien pertama itu ya spesial banget emang. Dan nyampe sana aku sebenarnya nervous ya Mbak ya. Aku sampai sebelum make upin tuh nggak bisa tidur, merem pikiran ini besok gimana ya. Memang segala sesuatu yang pertama kali kita lakukan itu menegangkan Mbak. Deg-degan ya. Saat ketemu kita sama-sama bengkir ya, kita ngobrolin. Ya aku lebih ke gimana ya, bikin dia nyaman gitu yang penting. Saat make up tuh harusnya setengah jam Mbak. Standar MUA make upin untuk kondangan tuh mungkin maksimal setengah jam. Aku kayak make upin manten 2 jam. Itu protes nggak Mbaknya? Untung nggak protes orangnya. Mungkin sambil ngobrol tentang dunia bengkir juga ya kali. Jadi dianya juga santai gitu, slow. Dia nyaman sama saya. Dan sampai sekarang komunikasi masih jalan sampai sekarang. Orangnya baik banget. 2 jam. 2 jam. Halo, Mbak, aku kayak manten. Itu lucu sih. Iya, kocak ya pengalaman pertamanya ya. Pertama jadi MUA tuh. Tapi dia puas ya sama Dan hasilnya? alhamdulillah Mbak, aku tuh pengen Mbak responnya dia gitu ya, testimoni lah. Bagus, aku suka, aku jadi cantik bangun. Aku seneng banget itu. Bahagia banget ya kalau ada yang puas sama hasil kita gitu. Betul, ya Mbak. Iya, jadi tapi aku setiap kali aku nanganin klien selalu aku minta sarannya. Jadi kadang-kadang jarang sih klien yang jujur gitu ya, Mbak waktunya kelamaan atau gimana. Tapi aku sih koreksi diri aku sendiri, aku kayaknya masih kelamaan. Nanti aku masukin di Excel tuh, klien ini
testimoninya apa, kurangnya apa. Buat perbaikan ke depannya gitu ya Mbak. Bener. Mantap. Berarti tuh kalau MUA sekarang dari mulai sendiri sekarang pasti udah ada partnernya gitu nggak sih? Partner ada. Ada ya. Kan awalnya sendiri itu pasti. Sendiri, ya. Kesininya kan nggak mungkin ditanganin sendiri gitu kan Mbak, harus butuh partner gitu. Betul. Dan aku sih lebih memprioritaskan kualitas Mbak. Jadi kadang ada permintaan tuh yang banyak banget orang yang harus di make upin dalam waktu singkat gitu. Aku sih tetap ambil tapi aku ajak mitra aku, partner. Karena aku maksimum bisa menanganin kalau untuk bukan wedding ya, bukan pengantin itu maksimal 5 orang. Karena di atas 5 orang aku udah lelah Mbak. Jadi takutnya nggak maksimal. Nggak maksimal yang orang ke-6-nya gitu ya. Iya. Jadi nggak apa-apa lah kita bagi-bagi rezeki sama mitra yang lain bareng gitu. Ya berpartner. Oh baru tahu kalau gitu ada maksimalnya. Ngukur diri sendiri sih. Memang ada yang mampu sampai 8 orang. Itu dia ini, tapi kalau aku sendiri pernah coba di atas 5 orang tuh aku masih belum sanggup. Itu pagi loh Mbak, biasanya wisuda yang banyak banget tuh. Oh iya, wisuda yang ramean langsung gitu ya. 2:30 aku udah jalan. 2:30 pagi? Ya ampun, Isun baru tidur Mbak. Makanya saat pertama kali aku 2:30 aku harus ini. Cuman yang lebih keren tuh orang pasar loh. Aku lewat di pasar tuh mereka ternyata jam 12 udah malam udah ramai beraktivitas. Betul. Ya Mbak. Kitanya kayaknya yang kita baru tidur. Terlalu nyenyak bobonya. Orang lain udah pada kerja.